Puji nama Tuhan, dari tempat ini tidak lupa saya ucapkan Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang pertama, pujian yang mengatakan, penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya.
pengharapanku. Mari bersama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bersama-sama kami berdiri di hadapan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Engkau. Gembala yang agung, kekasih jiwa kami, pemelihara kehidupan kami. Hari berganti hari dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami menyadari penyertaan Tuhan yang begitu manis dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Walaupun tak dapat kami kelola dengan pikiran kami masing-masing Tuhan. Tetapi bagaimana kami boleh melihat kasih karunia Allah yang masih menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga detik hari ini Tuhan, kalau kami masih diperkenankan Tuhan boleh berada bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya semata-mata karena daya tarik kasih yang masih berlaku bagi setiap kehidupan kami. Kenallah setiap kehadiran kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat menanti-nantikan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kehadiran kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pergumulan kami yang datang saat hari ini Tuhan. Bagaikan kehidupan yang letih dan lesu. Berbagai banyak pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh kelepasan dari Tuhan. Kami butuh sumber jawaban yang pasti. Dan itu hanya bersumber di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau Imam Besar Agung ada di tengah-tengah kami. Bahkan siap untuk melayani kehidupan kami. Harui setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu banyak kekurangan, kelemahan, bahkan noda dosa yang ada pada kami sebagai manusia biasa Tuhan. Kami mohonkan biar darah anak domba Allah yang akan menetesi setiap kehidupan kami Tuhan. Membasuh setiap hidup kami sehingga kami boleh layak bersekutu dengan pribadi Allah yang mulia, yang agung itu Tuhan. Sehingga kehadiran kami saat hari ini sesungguhnya kami mendapatkan lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis, apapun itu intimidasi dari kuasa setan, roh Lucifer, roh kesombongan apapun itu Tuhan, yang seringkali mengganggu, merintangi jalannya persekutuan ibadah kami. Kami bersatu hati untuk menghancurkan semuanya itu dengan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dan biar sukacita yang dari Allah, kesukaan surga, boleh memenuhi setiap ruangan ini bahkan hati kami. Sehingga dengan kekuatan kuasa Allah kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami semua dengan urapan-Mu Tuhan. Pakai semua yang terkait di dalam pelayanan ini Tuhan dengan urapan kuasa Allah. Sehingga kami boleh merasakan ada Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah dan pelayanan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Dari tempat ini kembali saya ucapkan shalom. Selamat pagi. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Jikalau pagi hari ini saudara-saudara ada dalam rumah Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan. Jikalau kita kuat, itu semua karena Tuhan. Jikalau kita lemah pun, itu semua ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Di dalam kesedihan sekalipun, kita boleh merasakan ada penyertaan Tuhan. Itulah yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian yang bersuka cita, pujian yang mengatakan, kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, haleluya, segala susah hilanglah.
Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah Senang, selalu senang. senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang, Senang, selalu senang. senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu, Sekali lagi, senang, selalu senang. senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Haleluya. Ada kesenangan di dalam rumah Tuhan. Jikalau kita datang di rumah Tuhan, kita bertemu dengan sesama kita, ada kesenangan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kehidupan kita, pujian kita mengatakan bahwa kita tidak takut. Segala susah itu hilang dalam kehidupan kita. Saya rindu nyanyikan pujian ini, tetapi pujian ini saudara-saudara ada bahasa Torajanya. Kita mau belajar bahasa Torajanya. Haleluya. Kita angkat pujian ini dan saya undang kita bangkit berdiri. Kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Haleluya. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, Sekali lagi ya. Kalau Tuhan besertaku. kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, Bahasa Torajanya. Bahasa Torajanya. Haleluya. Yesus yolan apuanku. Yesus yolan apuanku, tai aku mataku. Haleluya. Yesus yolan apuanku, dan tutup Haleluya. sarangnya. Yesus yolan apuanku, halo bumi dampaknya. Yesus yolan apuanku, pintu Sekali lagi. surga. Yesus yolan apuanku. Yesus yolan apuanku, tai aku mataku. Yesus yolan apuanku, dan tutupan sarangnya. Yesus yolan apuanku, halo bumi dampaknya. Yesus yolan apuanku, pintu Senang, surga. selalu senang. Haleluya. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang, Senang, selalu senang. selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Bahasa Torajanya. Senang,
Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Pujian ini mengajarkan bahwa kehidupan kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kita tidak rasa takut. Kalau pujian ini ada bahasa Torajanya, sidang jemaat Tuhan belajar bahasa Toraja. Saya pun juga sudah lama merantau, jadi agak sedikit terlipat-lipat lidah dalam menyanyikan pujian ini. Tetapi puji nama Tuhan, pujian ini menjadi berkat bagi kehidupan kita senantiasa. Biarlah kalau Tuhan beserta dengan kita, segala susah itu hilang. Kita ganti pujian kita yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Itulah penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, tangan Tuhan itu senantiasa menopang kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk perawatan rumah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberian sidang jemaat Tuhan. Pujian kita sampai di sini. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari Sangkor. Kita angkat pujian yang terakhir, pujian yang menyatakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan Haleluya. Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku ya Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, Terutama bagiku. Haleluya. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Terutama bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. bukan karena kekuatanku. Haleluya.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, Haleluya. anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang Sekali lagi. sumber Anugerah-Mu, kekuatan anugerah-Mu. bagiku. Sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau melihat anugerah Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, Haleluya. Ya Rabb. bukan karena Haleluya. bukan Kami karena sadari ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Puji nama Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada hamba.
membuat kami tetap hidup. Kau segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkaulah yang kami cinta, Engkaulah yang kami puja, yang kami sembah Tuhan. Melebihi segala apapun yang bisa kami terima secara jasmani. Tapi kami mau belajar ikut Tuhan. Kami mau belajar mencintai, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Sebagaimana pertanyaanmu kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lebih daripada semua yang engkau punya. Tetapi Tuhan, kami tahu Tuhan banyak kali kami tidak sanggup menjawab. Sebab pada diri kami masih banyak ikatan-ikatan akan segala yang jasmani itu. Sebabnya bebaskanlah kami Tuhan. Bebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Ikatan dosa dunia, daging dan segala hal-hal duniawi yang masih melekat pada hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Bebaskanlah kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Allah pagi siang hari ini dengan satu tanda kelepasan untuk supaya kami tidak sia-sia Tuhan kami datang. Kami boleh menerima kebesaran firman Allah. Jauhkan jika ada pekerjaan kuasa roh yang najis, roh yang jahat yang masih berusaha mengganggu hati pikiran kami, perasaan kami. Bersatu hati kami usirkan, halaukan dengan kekuatan kuasa Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan, menghalaukan pekerjaan iblis setan. Limpahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Limpahkan dalam hati kami Tuhan. Sampai sebentar kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya menyapa kita sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Pagi siang hari ini, kita kembali datang dalam rumah Tuhan, pelayanan dipercayakan kepada saya. Karena berhubung dengan hambanya, gembala kecil kita, Pendeta Henok Immanuel Ongan, sekarang ada di Poso untuk melayani di sana ibadah, sekaligus nanti hari pertengahan minggu kalau saya tidak salah ada ibadah pemberkatan nikah di Saojo. Jadi pada pagi hari ini pelayanan dipercayakan kepada kami. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau pagi hari ini saya kembali dalam rumah Tuhan setelah kemarin 2 minggu kami ada di Jakarta dan kami boleh kembali ke Palu bersama dengan saudara. Ya, banyak kesaksian waktu kami ada di sana. Tentunya berkat-berkat firman Allah itu begitu kami rasakan, terutama lewat hambanya Opa Peter. Ya, puji Tuhan, sekalipun saya dan istri tidak sempat ikut KPPM-nya di Pekanbaru, KKR itu. Tapi kemudian waktu kami ke Jakarta, ya pas Opa Peter juga melayani. Ya, jarang-jarang Opa Peter melayani sebab beliau sudah lanjut usia, umur usia 80 tahun lebih. Nah, itu satu kemurahan pas kami ke sana, pas tepat beliau melayani. Kami tidak tahu juga bahwa beliau akan melayani. Tapi itulah kami menerima berkat firman Allah. Sebabnya
satu hal yang saya lihat pada gereja Tuhan di hari-hari ini, banyak dikatakan sebagaimana firman Allah, kita lihat dalam Injil Matius 24. Banyak orang ya sekarang kasihnya menjadi semakin dingin. Dan itu yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Tidak terkecuali dimanapun saya melihat banyak orang ibadah hanya tinggal seperti patung lilin saja. Saudara tahu patung lilin? Kalau di satu negara, kalau saya tidak salah di Thailand itu ada namanya Madame Tussauds. Itu patung lilin. Ya, kelihatannya dia dibentuk seperti manusia, seperti orang itu. Begitu mirip. Tetapi dia tidak bisa, tentunya patungnya terbuat dari lilin, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah keadaan manusia. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 9 sampai ayat 21 saya bacakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi siapa yang percaya kepada nama Tuhan, siap-siap kita mengalami kebencian, dibenci, bahkan dikatakan akan dibunuh. Dibunuh ya. Nanti kita lihat siapa pembunuh itu. Ya, pada hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini. Ya, karena nama Tuhan. Semua orang bisa percaya bilang saya punya nama Tuhan. Semua membawa nama Tuhan. Tetapi nama Tuhan yang mana? Ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nanti katakan banyak orang Kristen itu mundur. Murtad itu mundur. Dan bahkan menyerahkan, ya membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yaitu banyak sekali sekarang di YouTube, di Facebook ya. Itu ya. Di media-media sosial, di TikTok, banyak sekali pendeta-pendeta dengan berbagai ajaran. Dan banyak orang Kristen terseret ke dalamnya. Karena yang mereka katakan semua masuk akal ya. Masuk secara logika, sejarah, mereka berkata-kata itu. Tapi bukan berasal dari dorongan Roh Kudus. Nah itu hati-hati saudara. Zaman akhir ini banyak sekali pendeta berkhotbah, hamba-hamba Tuhan berkhotbah di media sosial. Tapi tidak dengan dorongan Roh Kudus. Itu yang dikatakan nabi palsu. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan wax cold. Ya, menjadi dingin seperti lilin. Jadi dingin seperti lilin. Itu kasih kebanyakan orang. Ya, jadi dingin seperti lilin. Yang saya katakan tadi, orang gereja di awal ya. Orang datang gereja hanya seperti patung lilin saja. Hanya seperti satu kebiasaan. Ya, karena kasihnya sudah tidak lagi ada. Tidak lagi dia seperti pada waktu mula-mula dia mengasihi Tuhan. Makanya kata firman Allah dalam Wahyu 2, Wahyu 3 itu. Kepada jemaat di Efesus, kembalilah. Kamu tahu betapa dalamnya kamu sudah jatuh karena sudah kehilangan kasih yang semula. Sudah jadi dingin seperti patung lilin itu. Wax cold. Ya, menjadi dingin seperti lilin. Ayat 13, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, dibutuhkan satu ketahanan. Untuk supaya apa? Supaya hati tidak dingin. Kasih tidak dingin. Saudara kalau menikah, di awal pernikahan itu semua pasti panas ya. Tapi 1 bulan, 2 bulan itu sudah mulai terasa dinginnya. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau tanpa Tuhan tidak ada yang bisa mempertahankan kasih itu tetap hangat. Begitu juga dalam penggembalaan ini, kalau firman Tuhan tidak dibukakan, maka kasih manusia, orang datang ibadah hanya seperti patung-patung lilin saja. Duduk, pulang, duduk, datang, pulang, datang, pulang. Nah dikatakan mereka nanti yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yaitu yang kasihnya tidak dingin. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Ayat 15. Di bawahnya kita lihat, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Disebutkan tentang Daniel. Daniel adalah orang yang bertahan sampai kesudahannya. Tuhan bilang kepada Daniel, Daniel, kau meteraikan firman Allah itu, kau bertahan sampai kesudahannya. Dan Daniel bertahan sampai kesudahannya. Kenapa Daniel itu bisa bertahan ya sampai kesudahannya? Nanti kita lihat bagaimana Daniel juga diperhadapkan dengan singa. Tapi kasihnya tidak dingin, tidak berubah. Daniel dikatakan firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa dikatakan? Ya firman Allah, ya kita pembacaan kita sampai di ayat 20 itu ya. Dikatakan jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Waktu kamu lari itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena waktu musim dingin, tadi kita sudah baca di atas. Kasih manusia sudah dingin, sulit. Ya, untuk berlari itu sulit. Kalau semua sudah dingin, ya untuk running, menjalankan satu pelayanan ibadah. Ya, seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Kalau sudah antikris itu hadir, maka ibadah itu sudah tidak mungkin lagi dikerjakan seperti ini kita berkumpul. Mungkin kita sudah di rumah masing-masing, bersembunyi diam-diam. Seperti mereka yang ada di Cina sana, yang ada di tempat-tempat komunis di Korea Utara sana. Mereka itu sudah tidak bisa ibadah seperti kita ini. Nah itulah kalau musim dingin itu tiba, itulah di mana dikatakan pendurhaka itu tiba, yaitu antikris. Maka tidak bisa lagi kita mengerjakan ibadah itu. Dan yang kedua dikatakan jangan pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan sudah berhenti apa? Bekerja. Waktu hari Sabat Tuhan sudah berhenti bekerja. Sudah tidak ada lagi. Tuhan bilang hamba-hambaku stop. Kamu sudah tidak usah lagi memberitakan firman Allah. Maka tidak ada lagi keselamatan itu. Kalau sudah musim dingin, sudah hari Sabat, Tuhan juga sudah berhenti bekerja. Dan di sana dikatakan juga sudah tidak mungkin lagi kita beribadah seperti ini. Karena antikris sudah bekerja pada musim dingin itu. Nah, mari kita lihat dulu kasih manusia bertambah dingin. Tema firman Allah pagi siang hari ini, ya, musim dingin. Musim dingin itulah temanya. Musim dingin itu saat dimana kasih manusia itu bertambah dingin. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Jadi seperti patung-patung lilin itu. Dalam satu Raja-Raja kita melihat satu contoh ya. Bagaimana kasih manusia itu menjadi dingin. Dari seorang raja yang kita tahu dalam satu Raja-Raja 11. Ayat 9 kita lihat sekilas saja ini bagaimana contohnya seorang yang tadinya mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, kasihnya berubah menjadi dingin. Justru bukan di saat dia miskin, tapi di saat dia diberkati secara jasmani begitu limpah, dia berubah setia. Itulah Raja Salomo dalam satu Raja-Raja 11 ayat 9 saya bacakan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tuhan marah kepada Salomo itu. Salomo diuji bukan dengan keadaan sukar. Salomo diuji dengan keadaan yang berlimpah-limpah. Itu ujian bagi Salomo. Ada yang orang diuji dengan keadaan yang sukar. Nanti kita lihat Daniel. Tetapi Salomo itu diuji dengan keadaan yang justru berlimpah-limpah secara jasmani ya. Itu ujian bagi Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Berubah dia setia. Hatinya itu sudah dingin.
Ya, dia sudah tidak lagi seperti dulu di awal mengasihi itu. Hatinya sudah jadi dingin, sudah berubah dia. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak bertahan sampai akhirnya. Sayang sekali Salomo itu ya. Waktu diuji dengan kelimpahan justru dia gugur. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah itu kata firman Tuhan datang menegur Salomo. Tapi Salomo ini waktu datang ditegur firman Allah, ya apakah dia minta ampun? Tidak. Salomo tidak satu kata pun minta ampun sama Tuhan. Salomo itu. Sama juga dengan siapa? Saul, raja sebelumnya. Ditegur Tuhan, tidak minta ampun. Kalau Saul malah menjawab. Malah dia bilang, Tuhan saya sudah korban, saya sudah bekerja untuk Tuhan. Itu kata Saul. Sama Salomo ini juga. Ayat 40 kita lompat saja. Lalu Salomo berikhtiar, ya dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 40 kita baca sama-sama ya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah, Salomo akhirnya menjadi sama seperti Saul. Menjadi apa? Orang yang mau menjadi pembunuh. Sama seperti Saul. Karena tidak mau minta ampun sama Tuhan. Waktu kasih itu sudah dingin, harusnya datang sama Tuhan minta ampun. Berdamai kembali kepada kasih yang semula. Tapi tidak, justru tetap dengan kelakuannya seperti Saul. Akhirnya mereka menjadi pembunuh. Baik Salomo, baik juga Saul. Sama itu. Apa bedanya dengan Daud? Daud juga berbuat dosa. Daud juga berbuat dosa, jatuh dengan Batsheba. Tapi waktu firman Allah datang menegur dia, Daud minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dia minta ampun, dia sadar kasihnya sudah dingin kepada Tuhan. Oh saya minta ampun Tuhan. Saya melayani sudah tidak seperti dulu lagi. Kasih saya sudah dingin. Daud minta ampun. 3 raja ini punya kesamaan ya. Saul, Salomo, Daud. 3 ini sama-sama diurapi Tuhan. Betul tidak? Saul diurapi Tuhan. Dengan minyak. Juga Daud. Juga Salomo diurapi Tuhan. 3-tiganya juga apa? Jatuh dalam dosa. Sebagai manusia. Yang salah bukan pengurapannya ya. Bukan Roh Kudusnya. Tapi manusianya. Jadi orang yang diurapi Tuhan. Ya imam-imam. Calon imam. Tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun sudah diurapi Roh Kudus itu. Dia bisa secara daging itu jatuh. Kalau kasih itu sudah jadi dingin. Tidak masalah. Kalau itu pun terjadi. Jatuh itu. Datang firman Allah. Ya, kepada Saul, kepada Daud, kepada Salomo datang firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi manusia itu. Tapi dari 3 pribadi Saul, Daud dan Salomo, hanya Daud yang kembali minta ampun sama Tuhan. Saul dengan Salomo, inilah kehidupan yang nanti menjadi antikris. Contoh kehidupan menjadi antikris. Berubah setia, hatinya menjadi dingin, mereka menjadi pembunuh orang-orang pilihan Tuhan nanti. Itu Saul dan Salomo. Mereka ini contoh antikris. Ada, bisa di antara kita sekarang. Bisa. Kita jangan bilang kita melayani Tuhan sekarang. Saya berkorban untuk Tuhan. Saya kasih semua untuk Tuhan. Salomo lebih banyak dari kita, dia berkorban. Saul lebih banyak, dia berkorban. Saya melayani Tuhan, saya berperang di garis depan. Oh, Saul juga berperang di garis depan, mengorbankan nyawanya. Begitu juga Salomo, hartanya semua untuk Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi anti-kris yang membunuh orang-orang pilihan Tuhan. Saul itu mau membunuh Daud, orang pilihan Tuhan. Salomo mau membunuh Yerobeam, orang pilihan Tuhan juga Yerobeam. Tapi pada akhirnya Yerobeam juga sama. Juga akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi jahat. Tapi sebelumnya Yerobeam itu adalah orang yang dipilih Tuhan juga. Nah, antikris itu bisa saja muncul dari antara kita. Itulah musim dingin. Ya, kalau kasih itu sudah menjadi
dingin. Nah, kita lihat dalam Yohanes 10. Saya lanjut cepat saja ya. Karena waktu jalan terus. Ya. Dalam Yohanes 10, siapa saja bisa menjadi antikris itu? Kalau kasih itu sudah menjadi dingin, tidak ada orang yang bisa. Ya, di situ dilihat ketahanan pada waktu dingin itu. Dalam Yohanes 10 ayat 22. Nah, kita baca dulu ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-29 saja. Ini ya. Mari kita ikuti pembacaan firman Allah. Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Nah, jadi waktu pentahbisan bait Allah itu sudah mau ditahbiskan itu. Tapi itu sudah masuk pada waktu musim dingin. Di mana saya katakan tadi firman Allah berkata, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Tapi di waktu itu justru Tuhan hadir. Di waktu itu Tuhan datang. Di waktu kasih kita kepada Tuhan sudah dingin, di situ Tuhan datang. Waduh, betapa berbahayanya kalau Tuhan datang kali yang kedua di saat kasih kita sudah dingin. Kita sudah tidak lagi melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, di waktu dingin itu, justru di waktu itu Tuhan mau mentahbiskan gerejanya. Di waktu-waktu dingin itu. Di waktu kasih, nikah, dikatakan ada pujian. Di tengah-tengah kehancuran. Itu kan. Nikah di dunia. Itu di situ waktu itu. Waktu hancur-hancurnya nikah itu. Dikatakan firman mempelai itu datang. Mempelai pria sorga itu datang. Dia mau mentahbiskan justru di waktu musim dingin. Kenapa tidak di waktu musim panas? Tuhan datang. Iya, tetapi justru pada waktu musim dingin itu Tuhan memeriksa bait Allah itu. Di dalam ayat 23, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Ya, Tuhan jalan itu. Di musim dingin itu, di tengah-tengah kasih manusia semakin dingin, anak-anak muda. Saya katakan, mana ada sekarang anak-anak muda lagi mau jadi hamba Tuhan? Atau masih ada? Puji Tuhan. Anak-anak muda remaja, sudah tidak ada. Itu membuktikan betapa dinginnya sekarang manusia. Manusia itu dari kecil sudah pikirannya jahat, najis. Sudah tidak mau lagi. Mau dikatakan mau melayani Tuhan. Apalagi menjadi hamba Tuhan menyerah 100%. Beda dengan zaman dulu tentunya. Zaman dulu kalau dibuka pendaftaran sekolah Alkitab bisa 100 orang. Kalau sekarang syukur-syukur ada 5. Syukur-syukur ada 4. Syukur-syukur ada 3. Nah, itu membuktikan betapa jauhnya sudah sekarang merosot. Ini sudah menjelang zaman akhir. Dan Tuhan sedang memeriksa bait Allah itu di musim dingin itu. Tuhan berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Nah, ketika itu Tuhan dapati. Apakah Tuhan dapat orang yang mengasihi Tuhan waktu di musim dingin itu? Ya, mari kita baca. Apa yang Tuhan ketemui? Apakah orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam bait Allah itu? Dalam ayat 24. Maka orang-orang Yahudi datang mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Justru Tuhan dapat di hari-hari terakhir itu, manusia dalam hati kasih yang sudah dingin itu. Penuh dengan apa? Kebimbangan. Bukan lagi percaya kepada Tuhan. Sudah enggak. Hatinya itu sudah berubah. Tuhan tidak lagi menemukan orang-orang yang percaya 100%. Saya Tuhan, saya percaya sama engkau 100% Tuhan. Saya kasih semua untuk Tuhan. Sudah tidak ada lagi itu. Tuhan dapati pada waktu itu dalam gereja orang-orang yang hatinya bimbang. Bukan lagi orang yang hatinya percaya. Bisa dia memuji Tuhan? Hatiku percaya. Bisa dia memuji Tuhan begitu? Bisa. Paling besar kita menyanyi itu. Hatiku percaya. Tapi kalau begitu sudah keluar dari gereja, sudah bimbang lagi hatinya. Bimbang lagi dia. Nah, di waktu-waktu terakhir itu Tuhan menemukan tidak ada lagi iman. Tuhan menemukan orang-orang yang bimbang dalam gereja tuh. Bagaimana kita sekarang pagi siang hari ini? Adakah kita datang sebagai orang-orang yang bimbang? Ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
Nah, itu orang-orang yang Tuhan dapati di zaman akhir itu. Mereka seperti patung-patung lilin. Karena kasihnya itu sudah dingin. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan mereka, dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, itulah kehidupan Kristen. Kalau kasih itu sudah dingin, menjadi pembunuh. Sama seperti Saul, sama seperti Salomo. Kalau kasih itu sudah dingin, dalam nikah suka saling melempar batu, melempar perkataan, saling menuduh, saling memarah, saling memaki, melempar makian. Anak dengan orang tua juga begitu. Dalam keluarga itu yang ada bukan kasih Tuhan, tapi batu-batu yang berterbangan, piring-piring yang berterbangan, pintu-pintu yang dibanting-banting. Kalau dalam nikah itu kasih itu sudah dingin, itulah yang terjadi. Nah, itulah antikris, calon-calon antikris. Ya, bahkan mereka lah antikris itu. Orang-orang yang hidup dalam kebimbangan, tidak percaya, dan terakhir menjadi pembunuh. Itu antikris. Sama seperti Saul dan Salomo. Apalagi kita ya saudara ya. Kalau Saul dan Salomo saja luar biasa dipakai Tuhan. Pada akhirnya pun menjadi antikris. Mereka berusaha membunuh orang pilihan Tuhan. Apalagi kita ini. Kita pun juga bisa seperti itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Nah, di sini Tuhan bahas. Di tengah musim dingin itu. Tuhan katakan, Tuhan bahas soal apa? Soal domba. Domba itu dikatakan, ayat 27, domba-domba itu mendengarkan suaraku. Tuhan bilang, di musim dingin itu, sekalipun keadaannya sudah musim dingin, tapi domba itu tetap dengar-dengaran. Domba itu tetap melayani, dia tetap mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh. Itu domba itu. Makanya Tuhan bilang, nanti kamu lihat domba itu, apapun keadaannya, domba itu tetap mendengarkan suara dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak berpaling. Ya, justru dikatakan ya, Tuhan sedang memisahkan domba dengan kambing itu. Domba itu ialah orang yang punya iman bertahan sampai akhirnya. Waktu Tuhan datang di bait Allah itu, Tuhan lihat banyak orang sudah tidak percaya, banyak orang bimbang. Makanya Tuhan bilang, tapi dombaku dia tetap percaya sampai akhir. Kita lihat dalam Lukas 18 ya. Bagaimana dengan domba itu? Sekalipun musim dingin pun, ya, domba itu tetap dengar firman Allah. Sekalipun keadaannya sukar, susah, tetap dia mau dengar-dengaran. Itulah Daud itu. Daud itu dikatakan sebagai domba. Kenapa? Sekalipun dia berbuat salah, tapi dia dengar firman Allah, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia tahu waktu dia ditegur, oh saya salah Tuhan. Dia tidak bertahan dalam kesalahannya itu. Itu Daud. Nah, itulah domba-domba yang sedang Tuhan cari. Dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Nah itu domba. Domba itu apa? Siang malam menyembah Tuhan. Saudara, di zaman akhir ini Tuhan sedang membentuk gerejanya, umatnya, yaitu dari orang-orang yang tahu menyembah Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan sedang membentuk gerejanya, membentuk umat pilihannya dari orang-orang yang tahu menyembah Tuhan.
Di luar itu, orang bisa seperti ahli Taurat itu datang ibadah, tapi hati di dalam bimbang, hati di dalam tidak percaya, hati di dalam penuhi ikatan-ikatan dosa. Makanya katakan Tuhan sedang membentuk gerejanya dari orang-orang pilihannya yang apa? Yang siang malam tahu menyembah Tuhan. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan membentuk gerejanya itu dari orang-orang yang tahu menyembah. Mulai dari Abraham, mulai dari Habel. Habel itu tahu menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidupnya. Baik juga Abraham, Ishak, Yakub. Itu orang yang tahu mendirikan mezbah semua. Musa, Daud. Ya, bahkan banyak lagi dalam perjanjian lama. Itu orang-orang semua yang tahu mendirikan mezbah. Sampai kepada perjanjian baru itu. Tuhan melihat seorang janda itu, dia kasih 2 peser. Itu seluruh hidupnya. Itu penyembahan. Seluruh hidupnya dia kasih untuk Tuhan. Tuhan sedang membentuk gerejanya, kalau saudara mau catat, dari orang-orang yang tahu menyembah Tuhan siang dan malam. Di luar itu, kita bukan orang pilihan Tuhan. Mungkin kita orang yang dipanggil, tapi kita bukan orang yang dipilih. Banyak dipanggil, sedikit yang apa? Sedikit yang dipilih. Banyak orang dipanggil masuk gereja, tapi hanya seperti patung-patung lilin yang duduk di atas kursi itu. Tidak tahu menyembah Tuhan siang dan malam. Nah, Tuhan sedang membentuk domba-dombanya itu dari orang-orang yang tahu menyembah Tuhan. Sekalipun keadaan waktu itu musim dingin dikatakan, kasih semakin dingin, tetapi tidak mengubah hati mereka untuk menyembah Tuhan. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Tuhan datang, Tuhan periksa bait Allah itu. Ternyata isinya bait Allah itu cuma orang-orang bimbang. Cuma orang-orang yang tidak percaya. Itu isi gereja di zaman akhir ini. Ya, itulah kenyataannya. Makanya saya katakan kepada saudara, firman Allah itu tidak pernah salah. Saya melihat sendiri. Orang datang ibadah dari tempat-tempat yang jauh. Saya kasihan sebenarnya, hati saya kadang lihat ya, orang datang ibadah tapi hanya seperti kebiasaan ya. Tidak ada lagi gairah untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu tidak ada. Saya bersyukur saudara, saya bersyukur di tempat ini kita selalu dibawa pada penyembahan. Di banyak gereja lain sudah tidak ada lagi penyembahan itu. Saya bilang untuk apa firman ini disampaikan? Kalau kita tidak tahu menyembah Tuhan, kita tidak jadi orang pilihan Tuhan. Ada yang berkata begini, menyembah kan bisa di rumah, tidak usah di gereja, di rumah. Saya katakan bagaimana kalau di gereja saja tidak diajar menyembah, apalagi di rumah. Benar enggak saudara ya? Kalau saudara sekolah atau kalau diajar di guru, begini anaknya, 1 tambah 1 sama dengan nanti kamu kerjakan PR di rumah. 10 tambah 10. Bingung. Bagaimana 10 tambah 10? 1 tambah 1 saja tidak diajar. Di sekolah. Nah, gereja ini kan seperti, rumah Tuhan ini seperti sekolah. Ajar saudara bagaimana melayani, bagaimana menyembah, bagaimana membaca firman, bagaimana berdoa. Tapi kalau itu semua tidak ada lagi dalam gereja, tentang menyembah Tuhan. Nanti menyembah Tuhan di rumah masing-masing saja. Bagaimana itu? Bingung. Di rumah akhirnya cuma berdoa. Berdoa itu minta-minta saudara. Berdoa itu minta. Tidak salah. Tapi yang Tuhan mau itu, orang yang menyembah itu memberi kepada Tuhan. Beda, meminta dan memberi. Menyembah itu kita memberi hidup ini. Dalam doa penyembahan itu kita kasih kepada Tuhan. Makanya dalam doa penyembahan itu kita tidak minta-minta. Tapi kita situ memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Kita memberi hidup itu. Beda itu dengan berdoa ya. Berdoa itu meminta, menyembah itu memberi. Yang Tuhan mau orang pilihan itu berseru kepadanya, menyembah siang dan malam. Banyak gereja sekarang mengajarkan tidak usah lagi menyembah di rumah saja.
Saya bersyukur ya kita di tempat ini masih ada penyembahan itu dalam ibadah. Daniel 6, kita melihat ini ayat-ayat yang terakhir ya. Waktu ini jalan cepat sekali ya. Daniel 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita tahu tentang Daniel ini. Bagaimana dombanya Tuhan. Makanya dikatakan tadi, kamu perhatikan firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ya, Yesus bilang, kamu lihat itu, contoh itu Daniel. Tuhan bilang, contoh itu Daniel. Tuhan Yesus bilang, dalam imannya seperti domba itu. Apakah dia tidak menghadapi masalah? Dia menghadapi juga masalah. Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ya, 3 kali sehari ya, siang dan malam itu. Dia berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan, itu bukan cuma berdoa, tapi memuji Allahnya itu menyembah Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Itu Daniel. Satu sikap yang Daniel kerjakan sebagai domba. Sekalipun keadaan waktu itu adalah keadaan musim dingin. Di mana semua orang yang percaya, yang menyembah Tuhan dibunuh. Semuanya dibunuh kalau berani-berani menyembah selain daripada raja itu. Ini zaman antikris itu. Tetapi Daniel pun tidak berubah. Itulah domba itu ya. Hatinya tetap percaya dan tetap menyembah Tuhan. Dan kemudian kita lompat saja ayat 20 sampai ayat 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, 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 hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah, situ nyata ya. Daniel dalam penyembahannya itu tekun. Tidak berubah. Tekun dia, itu Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan mengutus malaikat itu. Untuk menutup mulut singa-singa itu. Nah, itulah keadaan dunia di zaman akhir ini itu ya. Singa-singa itu datang. Sedang mengaum, itulah pekerjaan iblis. Itu bekerja di hati yang dingin. Dalam Nahum 3, Nahum 3 ayat 17 ya. Hati yang dingin itu rentan diserang oleh pekerjaan iblis, roh-roh jahat, roh-roh yang najis. Saya bacakan saja dalam Nahum 3 ayat 17. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang. Nah, ini Tuhan menunjuk kepada Niniwe, Babel itu. Yaitu iblis itu sendiri dengan roh-roh najis, roh jahat itu. Dikatakan seperti belalang pindahan. Seperti kawanan belalang. Dikatakan yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit mereka lari menghilang. Tidak ketahuan tempatnya. Waktu hati saudara dingin, ketika nikah itu kasihnya sudah dingin kepada istrinya, istri kepada suami sudah dingin. Di situ itu datang itu iblis roh-roh najis, roh-roh jahat itu datang hinggap itu. Dia suka cari tempat yang dingin. Belalang-belalang itu menghabiskan nikah itu. Mau seberapa banyak pun uang, berapa banyak orang tinggalkan Tuhan karena uang. Ya, karena uang. Tinggalkan pelayanan. Karena apa? Karena uang. Kasihnya sudah dingin. Tapi kau pikir, oh saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan ibadah. Demi pekerjaan dan sebagainya. Kau pikir, kita pikir seringkali nanti saya akan dipenuhi dengan kekayaan. Kau pikir belalang-belalang itu tidak di situ. Kita tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Mau seberapa banyak pun uangmu,
Kalau belalang itu di situ, dia makan semua itu. Habis. Saya katakan, lebih baik kita punya satu dalam rumah Tuhan, kita cuma punya satu. Daripada kita keluar dari rumah Tuhan, kita bilang kita punya 1 juta, tapi habis dimakan belalang. 0 besar. Kalau kasih itu sudah dingin, bilang dengan berbagai alasan kita bilang, oh saya sudah enggak begini begitu, hambanya susah ini, sekarang zaman susah hambanya. Cari uang susah, ya semua juga susah, saudara. Semua susah. Tetapi lebih susah kalau engkau tinggalkan pelayanan dan penggembalaan. Engkau tinggalkan mezbahmu di rumah, engkau bilang, saya capek kerja Tuhan. Saya tidak ada lagi waktu menyembah engkau siang dan malam. Kok kira hidupmu? Saya kerja Tuhan sampai malam. Cari uang. Dan uangmu dimakan belalang-belalang itu. Hartamu habis. Kau siang malam banting tulang. Tulang dibanting. Semua dibanting. Akhirnya sudah bukan banting tulang. Sudah mulai banting piring. Banting pintu. Ya kan? Karena kasih itu sudah mulai dingin. Semua sudah dibanting. Kalau belalang itu hinggap, dia hinggap pada hati yang dingin. Tembok-tembok yang dingin. Nikah yang sudah menjadi dingin. Jangan kita dengan 1000 alasan. Ini karena suamiku ini jahat Tuhan. Maka kasihku dingin. Itu iblis bermain di situ. Datang dia hinggap di situ. Tapi dikatakan syukur ada matahari yang terbit. Itulah firman. Firman pengajaran. Firman nubuatan. Bagaikan matahari yang terbit. Menyinari hati yang dingin. Kasih yang sudah dingin itu. Di situ justru firman Allah terbit. Mereka lari menghilang. Tidak ketahuan tempatnya. Bersyukur kita Tuhan. Masih ada firman pengajaran. Firman yang keras itu kadang bagaikan matahari yang panas. Kita bilang panas ini firman Tuhan. Panas Tuhan. Bersyukur. Diusir itu belalang-belalang. Kau mau belalang-belalang itu tetap ada di dalam nikahmu. Dalam pekerjaan usahamu. Tentu kita tidak mau. Kita kerja hanya dimakan oleh belalang-belalang saja. Belalang itu suka tembok yang dingin. Ingat itu ya. Kalau kasih kita dingin, hati kita dingin kepada Tuhan, kepada istri, kepada suami. Ya, itu sudah di situ sudah iblis bagaikan belalang-belalang. Dia tinggal di situ. Kita lihat dalam Mazmur 147. Bagaimana firman Tuhan seperti matahari. Dia mencairkan yang sudah dingin. Yang sudah beku, kasih manusia itu mungkin sudah beku. Tuhan dengan firman-Nya itu sanggup mencairkan yang sudah dingin sekalipun. Dalam Mazmur 147 ayat 17 sampai 18 ya. Mazmur 147 ayat 17 sampai 18. Ia melemparkan air batu seperti pecah-pecahan. Siapa yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ayat 18, ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Waktu firman Allah itu disampaikan seperti matahari yang panas sekali. Tapi dia cairkan segala yang dingin, yang beku itu. Kasih yang sudah dingin kepada Tuhan, kepada nikah, kepada sesama, sudah dingin. Pelayanan sudah dingin, hanya seperti patung saja. Itu Tuhan cairkan dengan firman-Nya. Tuhan bilang, berubahkan. Kamu butuh firman Allah dalam nikahmu, dalam pribadimu, dalam usahamu. Supaya jangan belalang-belalang itu hinggap di situ. Dalam Kidung Agung 2, ya, ini ayat yang terakhir kita akan datang kepada Tuhan. Ya. Mari saya undang pemain musik. Ya. Nyanyikan pujian tadi yang di awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Tetap sama. Walaupun dunia menjadi dingin, sekarang kita memasuki mungkin musim dingin. Keadaan serba susah, sulit, sukar. Seperti yang dihadapi oleh Daniel. Tapi disitulah firman Tuhan itu datang.
mencairkan semua yang sudah dingin. Supaya jangan belalang-belalang itu memakan hasil pekerjaan kita. Dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17. Ini pekerjaan Tuhan, sekarang dia hadir sebagai mempelai pria. Di tengah-tengah musim dingin itu, mempelai pria sorga itu datang di dalam bait Allah itu. Dia datang untuk memeriksa setiap keadaan, setiap serambi-serambi itu. Dia lihat di bait Allah itu, mempelai pria itu datang untuk memeriksa sekarang. Ayat 8 dalam Kidung Agung 8. Di pintu mempelai perempuan. Nah, Yesus itu sebagai mempelai pria ya. Kita sebagai gereja Tuhan itu diibaratkan seperti mempelai perempuan itu. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Nah, dinding-dinding yang sudah dingin. Dikatakan tadi tembok-tembok yang sudah dingin. Di situ Tuhan hadir. Dia berdiri di balik dinding itu. Tuhan sedang menjamah dinding itu dengan kasih firman-Nya seperti matahari pada tembok-tembok dinding kita yang sudah dingin itu. Di situ Tuhan hadir. Dan kemudian dikatakan sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi, Tuhan sedang memeriksa keadaan tembok itu. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Nah, Tuhan bilang, firman Allah itu datang seperti matahari. Musim dingin itu sudah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Tuhan bilang kepada mereka yang sudah dingin hatinya, yang melayani dalam keadaan dingin, yang ibadah dalam keadaan hatinya dingin. Kembalilah kekasihku, kata Tuhan. Kembalilah. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, itu Tuhan mau kita kembali. Kembalilah. Musim dingin Tuhan sudah lewat. Dia hadir di tengah-tengah musim dingin itu. Pribadi mempelai pria itu tidak berubah. Mau musim panas, bahkan sampai kepada musim dingin di mana kasih manusia sudah dingin. Banyak orang tidak percaya, banyak orang bimbang. Justru di dalam gereja itu banyak orang percaya. Tuhan dapati, adakah ku dapati iman di bumi? Adakah ku dapati iman di gereja GPT Kristus Kasih Palu? Nah, itu kan perkataan Tuhan. Adakah masih ada kasih itu? Masih adakah iman itu? Masih adakah penyembahan siang dan malam dari orang-orang umat-umat Tuhan yang hadir pagi siang hari ini? Nah, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang menyelidiki, memeriksa tembok itu. Apakah tembok itu masih hangat seperti dulu? Atau tembok itu sudah jadi dingin? Tuhan sedang memeriksa tembok dinding itu. Tuhan melihat dari belakang dinding itu. Bagaimana keadaan? Jangan ternyata tembok itu sudah dingin. Belalang-belalang itu di sana hadir melahap segala sesuatunya. Habis. Mau seberapa banyak kita punya secara jasmani, habis. Mau seberapa banyak kita miliki firman Allah. Kita katakan saya sudah pengajaran firman dari saya SD. Tapi kalau belalang itu ada di dalam hidupmu, semua firman pengajaran itu pun juga habis dimakan itu. Makanya Tuhan periksa. Tuhan bilang kembalilah, kembalilah. Kembalilah kekasihku. Kadang kita tidak sadar kita sudah berubah ya. Banyak umat Tuhan saya lihat, saya perhatikan.
Tidak sadar. Meskipun firman Tuhan, saya tahu hambanya Henok di tempat ini. Firman Tuhan itu begitu luar biasa. Terus. Gembala kecil di tempat ini menyampaikan firman Allah. Tapi saya melihat, kalau orang itu tidak mau berubah, tidak sadar dan tidak mau kembali. Hatinya itu tetap dingin itu. Itu dia pertahankan itu. Betapa bodohnya. Makanya 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bodoh karena mempertahankan hatinya tetap dingin. Mempertahankan keadaannya yang biasa-biasa saja. Dalam pelayanan biasa-biasa saja, dianggap itu sudah biasa. Sudah tidak ada lagi gairah untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Masihkah ada iman di bumi? Masihkah ada penyembahan siang dan malam? Nyanyikan pujian ini dari atas. Walau dunia berubah. Bersama kita nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, amin. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau tetap hadir Tuhan. Sekalipun musim dingin itu sudah tiba, Tuhan tetap hadir dalam bait. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat firman Allah bagaikan matahari yang menyinari tembok-tembok yang dingin itu. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama-lamanya Tuhan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, keadaan boleh bertambah sukar sekarang, bertambah susah kita melihat sekarang. Walau dunia berubah, di tengah-tengah keadaan kasih manusia semakin dingin ini, banyak orang bimbang dan tidak percaya karena kesusahan demi kesusahan yang ada. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita berseru kepada Tuhan dalam kelemahan? Masihkah kita menyembah Tuhan dalam keadaan susah sekalipun, keadaan sukar, ataupun saat kita diberkati Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Ataukah engkau berubah setia seperti Salomo? Waktu dia diberkati Tuhan, justru hatinya berubah. Masihkah hati kita tetap mengasihi Tuhan? Selama sekalipun Tuhan, entah itu kita diberikan berkat yang berlimpah, entah kita mengalami kekurangan, seperti apa yang dialami Ayub dalam kesukaran, kesusahan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub.
dalam kesusahan, kesukaran secara jasmani, dia tidak berubah dalam menyembah Tuhan. Hati itu tetap sama. Itulah dombanya Tuhan. Waktu Tuhan masuk dalam bait Allah itu, Tuhan rindu menemukan dombanya, tetapi tidak ada. Yang dia ketemukan justru orang-orang yang penuh kebimbangan dan ketidakpercayaan. Tapi Tuhan berkata, ada domba-dombaku, orang-orang yang berseru siang dan malam. Sekalipun keadaan berubah, mereka tidak berubah. Daniel tidak pernah berubah, sekalipun dia ada di kandang, di goa singa sekalipun, dia tidak berubah memuji Allah itu. Masihkah hati kita panas untuk melayani Tuhan? Masihkah, coba kita ingat, mungkin saudara anggap ini biasa. Saya ingatkan saudara, firman Allah ini datang mengingatkan. Masihkah tembok-tembokmu itu berdiri kokoh seperti dulu waktu awal engkau melayani, mengasihi Tuhan? Waktu engkau dipenuhkan Roh Kudus, seperti itu hatimu? Masihkah seperti itu? Ataukah tembok-tembok itu sudah jadi dingin? Sudah dipenuhi dengan belalang-belalang itu. Kita tidak sadar bahwa ternyata tembok itu sudah dipenuhi belalang. Oh Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan mencairkan segala, mengusir segala belalang-belalang pelahap itu. Kami butuh matahari itu, firman-Mu. Kasih Bapa itu kami perlu. Bagaikan matahari yang menyinari. Ini kan kembali pujian ini dari atas. Walau dunia berubah, sekalipun semua keadaan sudah menjadi seperti musim dingin, hati-hati manusia sudah banyak yang menjadi nikah hancur di mana-mana. Nikah menjadi dingin. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kami pegang firman Allah itu. Kami percaya firman itu. Kami tidak berpegang pada kekuatan kami sendiri. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan besar. Oh haleluya, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita berseru kepadanya siang dan malam. Kita naikkan tangan kita, siapa yang merindu Tuhan. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam keadaan susah atau senang, aku tidak berubah setia kepada Engkau. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan. Sampai selamanya kami mau sembah Kau Tuhan. Sampai selamanya kami mau sembah Tuhan. Dalam nikahku Tuhan, dalam pribadiku aku butuh kasih-Mu Tuhan. Tuhan satu-satunya, Engkau satu-satunya yang kami perlu, Engkau satu-satunya yang kami butuhkan Tuhan.
Engkau yang kami kejar Tuhan, bukan harta dunia. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Haleluya, haleluya. Kita datang sama menyembah Tuhan. Masih adakah orang yang berseru siang dan malam? Tuhan sedang memeriksa tembok-tembok itu. Tuhan memeriksa tembok-tembok hatimu. Masihkah tembok-tembok itu tetap panas di hadapan Tuhan? Masihkah tembok-tembok itu kokoh? Ataukah tembok-tembok itu sudah menjadi dingin? Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Engkau melihat tembok-tembok kami Tuhan. Tidak ada yang luput di matamu Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satu, tidak ada yang lain. Adakah Engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami kasih, dan tidak ada yang lain. Bisakah kita berkata demikian? Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Bisakah kita berkata itu pagi siang hari? Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Oh my God. Oh my God. Saya undang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Terima kasih. Tuhan sedang memeriksa. Tuhan ada di bait Allah itu. Di waktu musim dingin, di tengah-tengah kasih manusia yang semakin dingin, di situ Tuhan hadir memeriksa keadaan bait, memeriksa gerejanya. Dan Dia berfirman di situ. Dia mencari domba itu, tengah-tengah musim dingin itu. Tuhan, inilah kami Tuhan. Masih banyak kekurangan kami. Kali hati kami berubah setia Tuhan. Kau yang tahu hati kami. Manusia ini banyak kali berubah setia. Tapi firman-Mu itu datang. Maka kami datang sujud menyembah minta ampun kepada Engkau. Kalau hati kami berubah di hadapan Tuhan, tidak lagi sama seperti dulu. Engkau tahu. Kami minta ampun kepada Engkau Tuhan. Itulah hamba-Mu Tuhan, dan istri dan anakku, keluargaku Tuhan. Kalau Tuhan mendapati kami berubah setia, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, sucikan, perdamaikan. Kami sambut kebesaran tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami semua. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Nyanyikan pujian Kasih Bapa itu ya judulnya. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa itu. Di mentari yang bersinar.
Seperti itu kasih Bapa, sedalam Bapa yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidup. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kurnia kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas cinta. Kembali dari atas seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi, berhenti Kau mengasihiku. Mari kita sudah menerima, boleh bangkit berdiri. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita tinggikan ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita makan dengan yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita tinggikan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita minum dengan yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan itu menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Bagaikan kasih Tuhan yang menyinari.
Nyanyikan kornya pujian ini. Kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari. Kasih-Mu, kita angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Kasih manusia itu bisa menjadi dingin. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, cinta dari mempelai pria sorga itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Keadaan dunia boleh berubah, keadaan boleh memasuki musim dingin, tapi Tuhan tetap hadir dalam bait-Nya yang kudus. Engkau tidak berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dari zaman pendahulu kami, orang tua kami, Tuhan Engkau hadir. Demikian juga sekarang Tuhan, yang sama juga hadir. Sebabnya Tuhan, hamba memohonkan Tuhan, biar jangan sampai kami gagal bertahan. Biar kami tetap setia bertahan sampai akhirnya. Mempertahankan iman itu. Tetap berseru kepada Tuhan dalam segala keadaan kesesakan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembah kami. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Mari kita nyanyikan pujian ini dari atas, kita berikan persembahan kita untuk tatangan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan semua pengorbanan saudara. Pengumuman ibadah berjalan sebagaimana biasa, ya baik hari Rabu maupun juga hari Jumat dan hari Minggu. Ya, ibadah berjalan sebagaimana biasa, nanti kalau ada perubahan disampaikan di grup, tetapi ibadah berjalan tetap seperti biasa. Dan kemudian setelah ini ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Ya.
Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk gembala kecil tempat ini yang ada di dalam pelayanan di Poso. Kita bantu doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk pekerjaan firman-Mu, Roh Kudus-Mu dan tubuh dan darah-Mu. Itulah pekerjaan yang sempurna dari mempelai pria sorga yang masih ada bagi kami sampai detik ini Tuhan. Kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan lebih dahulu Tuhan, yaitu yang rohani yang ada pada dalam diri kami. Sebabnya hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya pekerjaan Tuhan yang sama juga menyertai hamba-Mu, gembala kecil kami yang ada di Poso dalam pelayanan di sana. Kiranya Tuhan menyertai bersama istri dan anak. Tuhan berikan kesehatan, melindungi, menjagai, menjauhkan dari segala mara bahaya, kuasa maut, kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang kembali jauh maupun dekat. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Nyatakan perlindungan, penjagaan-Mu dalam setiap hati pribadi kami. Mulai dari tempat ini sampai sepanjang minggu ini, bahkan seterusnya. Jauhkan segala pekerjaan kuasa iblis, setan, roh najis, roh yang jahat. Roh-roh iblis bagaikan belalang-belalang yang berusaha melahap segala yang kami kerjakan, usahakan. Bersatu hati kami patahkan, hancurkan dengan kekuatan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan, menghalaukan segala pekerjaan iblis itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan, percayakan segenap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudariku, kembalilah dengan membawa berkat, damai sejahtera, cinta kasih, penyertaan sepenuh dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.